Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Iril. Kita berdoa mati aja ya. Coba Iril pimpin doanya. Semua siap, berdoa dimulai. Oke, kita mulai berdoa. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi kita, terlebih dahulu kita pernah belajar mengenai nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama itu nilainya ada berapa, sila kedua ada berapa, dan sila ketiga sampai sila kelima ada berapa nilai-nilai Pancasila itu. Oke? Di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai persatuan dan perbedaan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tema kita di hari ini, kita mau ice breaking dulu biar kita semangat. Kita pakai ice breaking profil pelajar Pancasila ya, karena kita kan sebenarnya udah masuk kurikulum merdeka, tapi sekolah kita masih kurikulum 13. Tapi nggak apa-apa lah, biar kita semangat karena Indonesia. Mari, oke? Kita mulai ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan menegakkan mulia berdirikan Tuhan gotong royong mandiri kreatif dan bernalar kritis. Oke, sudah. Oke, sekarang Ibu masuk ke materi kita, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Pengertian persatuan dalam perbedaan. Manfaat persatuan dalam perbedaan. Tindakan untuk menjaga persatuan dalam perbedaan yaitu adalah semangat Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa, Nak? Berbeda-beda tetap satu jua. Maksudnya berbeda-beda tetap satu jua seperti apa? Iya, berbeda-beda suku, tapi kita tetap satu Indonesia. Misalnya Arya suku Sumatera Selatan, apa Sumatera Selatan? Sunda, lalu si Sarah sukunya Sunda. Beda suku kan, tapi kita dalam satu Indonesia. Berarti walaupun kita berbeda, tapi kita bersatu untuk Indonesia menjadi maju. Ngerti? Paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dipelajari tentang persatuan dalam perbedaan. Persatuan dan kesatuan yaitu ikatan batin dan semangat kebersamaan antar individu dan kelompok dalam satu masyarakat, bangsa atau negara. Ketika kita dijajah oleh bangsa Belanda, kita itu kan berbeda ya, Nak ya, tapi kita bersatu untuk melawan penjajah. Disitulah semangat persatuan kita naik ya. Walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap tujuan kita untuk kemerdekaan. Makanya Indonesia itu tidak menganut satu suku saja, tidak menganut satu agama saja. Oke, kita ini menganut berbagai macam agama yang diakui di Indonesia. Agama yang diakui di Indonesia ada berapa? Ada 5. Apa aja, Arya? Islam, Ya, agama Kristen, terus, Katolik, terus, Buddha, lalu, Hindu, Konghucu. 5 perbedaan itu jadi satu, yang namanya adalah Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oke? Persatuan dalam perbedaan dapat menciptakan persaudaraan antar sesama dan toleransi yang tinggi dalam memahami dan menghargai perbedaan. Contohnya apa ini? Menghargai perbedaan. Toleransi tinggi apa? menghargai teman yang berbeda agama. Iya, ketika mereka sedang menjalankan Ibadah. agama lain, kita harus menghargai agama mereka dengan tidak berisik, ya. Oke, ketika tidak berisik berarti kita bisa menghargai
Sunda sama Sunda. Satu desa namanya Desa Kebun Dalam. Itu kan berarti berbeda ya. Tidak terjadi konflik, kalian saling ini kan berhubungan kan satu sama lain. Walaupun berbeda suku dan berbeda agama tetap satu. Karena kita Indonesia. Saling dan menghormati dan menghargai perbedaan. Apa nih? Udah paham kan? Saling menghormati dan menghargai perbedaan. Maksudnya apa ini? Menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Contohnya, Tidak mengolok-olok teman yang berbeda suku. iya benar, tidak mengolok-olok teman yang berbeda suku, benar. Lalu tentang agama, iya menghargai teman yang berbeda agama, benar. Menghindari sikap diskriminatif dan sara. Apa itu diskriminatif? Diskriminatif itu artinya menonjolkan satu suku saja. Mereka tidak menghargai suku lain. Fanatisme itu namanya. Nanti itu belajar ketika SMP, tapi sekarang ibu jelasin. Diskriminatif itu mendiskriminatif suku. Ini loh, saya di Sumatera nih tinggal. Ini orang Sunda, orang Jawa. Kalian itu tuh tinggal di tanah Sumatera. Kalau diskriminatif tuh, jadi kalian itu nggak boleh tinggal di situ. Itu namanya diskriminatif, tidak menghargai adanya perbedaan suku. Ya, paham ya? Dan sara itu berhubungan dengan agama. Mereka itu sara itu agama, berhubungan dengan agama. Sara itu tuh cuma menonjolkan satu agama saja. Islam aja, nggak ada agama lain. Itu namanya diskriminatif dan sara. Ngerti ya? Oke, paham? Menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Menjaga toleransi itu apa? Menjaga toleransi dan kerukunan antar agama. Yang berhubungan dengan agama tadi, menghargai ketika ada perayaan hari besar agama lain. Itu loh nak, ini kita garis besarnya, paham ya? Oke. Makna persatuan dan kesatuan. Kesatuan sangat penting dalam masyarakat beragam seperti di Indonesia untuk menciptakan keharmonisan dan menghargai perbedaan. Kalau misalnya tidak ada Bhinneka Tunggal Ika, pasti kita ini akan pecah loh. Pasti kita akan menonjolkan satu agama saja atau satu suku saja. Tapi ketika adanya Bhinneka Tunggal Ika, berarti kita itu satu tujuan yang sama. Oke, sebelum adanya sila kelima, dulu itu tuh pas perancangan persiapan kemerdekaan PPKI, tahu PPKI? Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Sebelum adanya PPKI itu kan BPUPKI kan, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Oke, di situ saat itu di Piagam Jakarta, belum namanya Pancasila. Di Piagam Jakarta itu pertama itu kan sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam. Lalu ada kelompok lain yang sukunya berbeda dan agamanya berbeda tidak terima. Berarti Indonesia ini cuma mengakui satu agama saja, agama Islam. Tidak bisa seperti itu. Indonesia ini kan beragam agama dan suku. Di Sumatera dan Jawa sebagian besar agama Islam ya, 90%. Di bagian timur itu beragama Kristen, ada yang juga beragama Hindu. Dari situlah Piagam Jakarta itu berubah menjadi Pancasila. Udah impas. Piagam Jakarta ya. Apa itu Piagam Jakarta? Menjalankan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam. Itu Piagam Jakarta isinya. Oke, kita ke soal tematik. Simpel beringin sila Pancasila yang berbunyi. Oke, itu sila berapa? 3. Kita di sini berarti di sila ketiga itu mencerminkan adalah persatuan dalam perbedaan itu dilambangkan di sila ketiga yaitu pohon beringin. Oke, benar sekali. Kemerdekaan Indonesia yang diraih dengan bersatunya seluruh Indonesia dalam melawan penjajah. Itu perwujudan sila keberapa? Sila ke? Iya, Firman benar. Sila ketiga, persatuan Indonesia, benar. Sila ketiga, kita itu nggak akan bisa
ketika kita bersatu, ketika kita bersatu baru kita bisa melawan penjajah itu. Oke, ibu juga mau tanya, Jepang dijatuhi bom atom oleh itu tahun berapa? 19 salah, itu merdeka Indonesia 1945 di kota Hiroshima dan Nagasaki. Benar, ada Hiroshima dan Nagasaki itu. Oke, terus itu tuh yang menculik Soekarno itu siapa? Kelompok muda, golongan muda, Kak? Para pemuda. Iya, para pemuda itu siapa? Para pemuda itu siapa ya, lupa ya, Mas Bagja dan Sukarni dan mereka semua. PKI bukan, PKI itu ada di Indonesia tahun berapa? Setelah merdeka 1965 PKI itu siapa? Ketua PKI siapa? DN Aidit itu tentara Indonesia yang berkhianat jadi PKI. Ini ya 7 pahlawan reformasi yang diculik dimasukkan ke dalam Buaya. Iya, Cakrawirawa, benar. Pemimpin Cakrawirawa siapa? Pemimpin Cakrawirawa itu legend siapa? Aku lupa. Intinya ini. Oke, ajudannya Bapak Ahmad Nasution itu siapa? Ini, mereka Pierre Tandian. Iya, Pierre Tandian. Pierre Tandian dari mana? Berasal Sulawesi Utara. Ibu kota Sulawesi Utara? Manado. Kalian nggak hafal lah. Oke. Lalu kita ke sini ya. Contoh sikap persatuan dan kesatuan di dalam sekolah. Apa? Iya, melaksanakan piket bersama. Kenapa kita melaksanakan piket bersama? Jelaskan. Kenapa? Walaupun kita berbeda. Iya, walaupun kita berbeda. Ketika kelas kita kotor, kita bersama-sama bergotong royong membersihkan kelas kita. Tidak memandang suku, tidak memandang agama. Itu artinya melaksanakan piket bersama. Terus salah satu cara untuk meningkatkan sikap persatuan dalam masyarakat apa? Iya, bisa mentaati peraturan, mentaati peraturan, tidak melanggar hukum. Lalu tidak apa? Kalau kita di jalan itu kenapa tidak melawan lampu merah. Iya, tidak melawan lampu merah. Ketika kita berkendara kita harus memakai Helm. Ya itu persatuan. Sebutkan sila keberapa dalam Pancasila yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan. Tadi. 3. Persatuan Indonesia. Enak kan belajar PPKN itu masuk ke dalam ilmu sejarah sebenarnya. Oke, dari semua penjelasan Ibu kalian sudah paham? Paham. Nanti kita mengulas lebih dalam mengenai pahlawan-pahlawan nasional ya, Nak ya. Oke. Sebelum Ibu membagikan LKPD dan Ibu membagi kelompok untuk mengidentifikasi tentang sebuah artikel dan mengamati gambar, kita menyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Ini kok nggak bisa? Oke, anak-anak sebelum Diam. Ibu membagikan LKPD, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke untuk memahami bahwa persatuan dalam perbedaan itu ada lagunya loh. Oke? Yuk kita nyanyi sama-sama ya dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke menjajah pulau-pulau, menyambung menjadi satu. Indonesia, Indonesia tanah air, berjanji padamu
dari Sabang sampai Merauke, berbeda-beda pulau, dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau apa sih? Bali. Pulau Bali, Pulau Timur itu Pulau Enterbian ya? Pasti nama pulaunya itu? NTT. Pulau Papua atau apa nama pulaunya? Oke, dari semua pulau-pulau di Indonesia itu kita menjadi satu kesatuan yang dinamakan Indonesia. Dari Sumatera aja, dari ujung Sabang sampai Lampung aja beda kan sukunya, beda dengan cara berpakaian, beda suku, beda bahasa, tapi tetap kita satu kan. Oke, Ibu membagikan LKPD di dalam WhatsApp, di link WhatsApp kalian. Kalian identifikasi, Ibu bagi menjadi 2 kelompok saja ya anak-anak. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini kelompok 1. Yang ini kelompok 2 ya. Oke, nanti itu udah Ibu bagiin di link WhatsApp tentang mengidentifikasi sebuah artikel dan melihat mengamati gambar yang ada di dalam artikel itu. Oke? Oke, gitu. Ibu sudah membagikan LKPD